Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifda Alfida dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari kelas 5F dengan mata kuliah Pendidikan Multikultural. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hakikat multikultural. Sebelum saya menjelaskan mengenai apa itu hakikat multikultural, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian masyarakat, kebudayaan, dan pengertian multikultural. Yuk kita simak berikut ini. Pengertian masyarakat adalah sekelompok makhluk hidup yang terjalin erat karena sistem tertentu, tradisi tertentu, konvensi, dan hukum tertentu yang sama, serta mengarahkan pada kehidupan kolektif. Sistem dalam masyarakat saling berhubungan antara satu manusia dengan manusia lainnya yang membentuk suatu kesatuan. Sedangkan pengertian kebudayaan merupakan perilaku yang dimiliki oleh manusia sebagai ciri makhluk sosial yang dapat dijadikan acuan dalam bertingkah laku. Lalu, multi artinya banyak, sedangkan kulturalisme artinya aliran atau ideologi budaya. Multikulturalisme berarti pandangan yang mengakomodasi banyak aliran atau ideologi budaya. Multikulturalisme mengkonsepkan pandangan terhadap keanekaragaman kehidupan di dunia ataupun kebijakan kebudayaan yang menekankan tentang penerimaan terhadap adanya keragaman dan berbagai macam budaya di dalam realitas masyarakat menyangkut nilai-nilai, sistem sosial, praktik budaya, adat atau kebiasaan, dan filosofi politik yang dianut dalam konteks tertentu. Indonesia patut menerapkan filosofi multikulturalisme karena Indonesia sungguh kaya akan perbedaan. Indonesia berbeda dalam aspek etnis, budaya, agama, dan ras. Ini semuanya terjadi karena negeri kita memiliki kondisi geografis, iklim, dan lingkungan alam yang berbeda-beda. Jawa beda dengan Sumatera, Kalimantan beda dengan Sulawesi, Papua beda dengan Jawa, Flores beda dengan Sumatera, dan Timur beda dengan Bali, dan sebagainya. Semuanya ini memungkinkan suku etnis di Indonesia berbeda dalam dimensi sosial atau budaya, agama atau spiritual, adat, tradisi, kebiasaan, pola pikir, pola perilaku, dan lain-lain. Multikulturalisme perlu terus disadari, dihayati, dan diperjuangkan dalam praksis hidup harian meng-Indonesia menuju kebaikan bersama sebagai negara berbangsa. Dari apa yang sudah dipaparkan tadi membuktikan bahwa Indonesia sangat membutuhkan pengalaman paham multikulturalisme karena sangat banyaknya keberagaman, banyaknya suku-suku yang tersebar di ribuan pulau di Indonesia dengan berbagai agama, bahasa, budaya, dan kehidupan sosialnya. Itu adalah anugerah Tuhan yang harus kita syukuri dan kita jaga. Nah, sekian penjelasan dari saya. Di sini saya akan mewawancarai seseorang narasumber yang berbeda-beda suku budaya. Berikut wawancara yang saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifda Alfida dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya izin mewawancarai Ibu. Yang pertama, silakan perkenalkan nama Ibu dan siapa? Saya namanya Emiliati. Dari Emiliati. Saya lakukan wawancara dari sekarang aja ya Ibu. Dari manakah daerah asal Ibu? Saya dari daerah Lampung Tenggamus, Lampung Pubian namanya. Lampung Pubian. Tradisi daerah apa aja yang ada di daerah sana Bu? Tradisinya itu yang paling menonjol itu adalah tradisi pernikahan ya. Kalau kita tuh
menikahkan anak kita itu ada tradisi adat di situ. Nah di situ adat itu tidak bisa ditinggalkan. Nah adat itu bermacam-macam melihat situasi ekonomi masing-masing. Kalau yang ekonominya rendah ya itu adatnya disesuaikan. Tapi kalau yang punya itu adatnya sampai begawi, itu namanya begawi itu bisa 3 hari mereka itu mengundang seluruh kepala-kepala adat yang ada di situ. Nama pernikahannya berarti pernikahan adat Begawi. Iya. Bisa Ibu ceritakan tradisi adat Begawi itu seperti apa? Kalau begawi itu keputusan dari kepala suku yang sudah ada itu dia itu tingkatnya apa gitu, dikasih gelarnya, kan ada tingkat-tingkatan itu gelarnya. Nah itu paksi, pangeran, raja atau apa gitu. Nah nanti itu juga kalau dia tingkat tinggi dia itu harus menyembelih sapinya banyak juga sampai 10 kadang-kadang gitu. Kalau yang tingkatnya apa ya begitu disesuaikan dengan tingkatan yang akan diberikan gelarnya itu, naik tahtanya kemana dia itu. Lalu bagaimana pandangan Ibu terhadap tradisi kebudayaan tersebut? Kalau saya pandangannya positif ya, bisa baik supaya mengenalkan tradisi-tradisi itu kepada anak-anak biar diturunkan anak-anak sehingga anak-anak itu tidak melupakan adat istiadat yang ada yang ditinggalkan oleh nenek moyang. Apakah masyarakat yang di sana yang bukan daerah asal atau mendatang bisa menerima dan saling menghargai keberagaman yang ada? Mereka sangat menerima dan bahkan mereka tuh masuk ke dalam adat juga. Mereka yang umpamanya orang dari luar daerah tuh masuk ke adat kebumian namanya ya. Jadi mereka itu tidak dikatakan orang suku lain lagi, tapi dia udah suku Lampung karena dia masuk ke wadah adat. Untuk pertanyaan terakhir, apakah ada sanksi di keluarga jika tidak menerapkan salah satu tradisi kebudayaan tersebut? Kalau sanksi sih tidak ada, cuman kan kita sepertinya tersisi ya di dalam lingkungan karena seperti kita tidak mau menerima adat yang ada, jadi kita seperti terasingkan gitu ya. Kalau sanksi nggak ada. Baik, terima kasih ya Ibu untuk wawancaranya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifda Alfida. Saya akan mewawancarai untuk narasumber yang kedua. Kita mulai aja. Yang pertama, perkenalkan nama kakaknya siapa? Nama saya Aini Surayatosari. Kami akan melakukan wawancara pertanyaan yang pertama, yaitu dari manakah daerah asal Kak Aini? Dari Nusa Tenggara Timur. Dari Nusa Tenggara Timur. Tradisi apa yang ada di daerah Kak Aini? Ada upacara Bijalungu, Hiu Pana, Ritus Pasola Halketa. Bisa ceritakan salah satu tradisi yang masih ada dan dijalankan di daerah Nusa Tenggara Timur? Halketa merupakan ritual adat khusus untuk pasangan yang hendak menikah. Ritual ini dilakukan pada malam hari, menjelang pernikahan atau sebelum terjadinya pemberkatan. Kedua mempelai wajib menggunakan pakaian adat Nusa Tenggara Timur. Pelaksanaan ritual adat Halketa ini umumnya dilakukan dari pertengahan jalan antara rumah mempelai wanita dan mempelai pria. Itu termasuk simbol bahwa kedua calon pengantin siap mengarungi bahtera rumah tangga. Lalu bagaimanakah pandangan Kak Aini terhadap tradisi kebudayaan tersebut? Sangat baik ya, dan penting untuk mengenalkan, mengajarkan, melestarikan, dan membuat generasi muda untuk mencintai budaya bangsa sendiri. Karena budaya bangsa merupakan identitas suatu bangsa. Apakah masyarakat di sana yang bukan daerah asalnya atau pendatang bisa menerima atau saling menghargai keberagaman yang ada? Iya, bisa saling menghormati dan ikut acara ritual yang kami adakan di Kupang.
Apakah ada sanksi di keluarga Anda jika tidak menerapkan tradisi kebudayaan tersebut? Tidak ada sanksi. Hal itu dilakukan jika adat kedua mempelai pengantin yang sama-sama kuat. Baik, udah cukup wawancara dari saya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifda Alfida dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya akan mewawancarai narasumber yang ketiga. Silakan untuk kakak bisa perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firjawan Arif Batubara. Kita mulai aja wawancaranya. Untuk pertanyaan yang pertama, dari manakah daerah asal Anda? Saya berasal dari Sumatera Utara, tepatnya di Medan, dan suku saya Batak. Pertanyaan selanjutnya, tradisi daerah apa saja yang ada di daerah Anda? Banyak ada tradisi mengulosi dalam pernikahan adat Batak, tradisi mengulosi kematian, tradisi mengongkal holi, marari Sabtu, dan gondang naposo. Bisa ceritakan tradisi apa yang masih ada dan masih dijalankan di daerah Anda? Seringnya tradisi mengulosi dalam pernikahan dan kematian. Mengulosi berasal dari kata ulos, sebuah kain tenun khas suku Batak yang telah ada sejak zaman dahulu. Berbeda dengan kain tenun pada umumnya, selain memiliki fungsi pakaian dan estetika, kain ulos memiliki arti dan makna tersendiri dalam upacara adat masyarakat Batak. Mengulosi adalah prosesi adat mengalungkan kain ulos kepada pihak yang mengadakan pesta sukacita ataupun acara duka. Dalam acara pernikahan, kain ulos ini akan diselendangkan di pundak kedua mempelai. Sedangkan pada acara kematian, maka ulos akan diletakkan di tubuh jenazah. Tradisi mengulosi ini bagi masyarakat Batak diartikan sebagai pemberian kasih sayang, doa kehangatan, dan restu. Menurut sejarahnya, ulos dianggap sebagai sebuah tanda yang dapat mengayomi dan memberikan kehangatan bagi pemakainya. Tradisi mengulosi biasanya dilakukan oleh orang yang dituakan kepada kerabat yang memiliki pertuturan atau kedudukan yang lebih rendah, seperti orang tua kepada anaknya. Dalam budaya pernikahan Batak, terdapat tradisi mengulosi dari tulang atau paman kepada kedua mempelai, hal yang menunjukkan ciri khas relasi dalam keluarga Batak. Lalu bagaimana pandangan kakak terhadap tradisi kebudayaan tersebut? Bagus, agar bisa mengerti dan membudayakan adat dari Medan ini. Apakah masyarakat di sana yang bukan daerah asal atau pendatang bisa menerima dan saling menghargai keberagaman yang ada? Bisa, bahkan mereka saling ikut merayakannya saat ada acara pernikahan atau kematian, dan saling toleransi satu sama lain. Dan terakhir, apakah ada sanksi di keluarga Anda jika tidak menerapkan tradisi kebudayaan ini? Sanksi tidak ada. Proses penyematan ulos atau mengulosi yaitu tidak diikuti secara adat dan akan mendapatkan pengucilan dalam keluarga. Terima kasih untuk wawancaranya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, tadi kan sudah dijelaskan apa itu masyarakat, kebudayaan, dan multikultural. Jadi dapat disimpulkan bahwa masyarakat multikultural adalah suatu masyarakat yang terdiri atas banyak struktur kebudayaan. Akar dari multikulturalisme adalah kebudayaan. Banyaknya struktur kebudayaan ini disebabkan banyaknya suku bangsa yang mempunyai struktur budayanya sendiri yang berbeda dengan budaya suku bangsa lainnya.
Dan sekian untuk penjelasan dari saya dan wawancara yang saya lakukan. Saya pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton. Semoga video yang saya lakukan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.